lost parakeet, a found altered key, my foot in a lake, a chill's never fake, just a risk you take. Ya, sekarang masuk. Silakan duduk, Mel. Sudah makan siang? Sudah. Pakai apa, Mel? Pakai ayam. Ayam. Bontot atau beli di kantin? Bontot. Sampai makan ya? Ibu. Langsung aja ya, Mel ya. Kenapa gue sih panggil kesini? Kita tahu nggak sih ada apa? Belum tahu. Tahu ya. Kira-kira ada sesuatu nggak nih di wajahnya Amel? Ada Bu. Apa tuh? Mungkin dari wajah saya tuh saya memakai lipstick yang terlalu mencolok. Kira-kira hal seperti itu benar apa enggak sih, Mel? Benar, kan saya ini anak organisasi Bu. Saya kan ingin terlihat tua di depan adik kelas saya. Oh, emang kalau anak organisasi nggak boleh ini ya, nggak boleh kusut gitu ya, Mel ya? Ya bukan nggak boleh ya Bu, tapi kan kita nggak mau kalau kita tuh berpenampilan yang kusut. Terus kan kalau bibir nggak dipakein lipstick kan kayak pucet gitu Bu, nanti nggak enak dilihat. Oh gitu ya. Nah kira-kira dari apa ya, dari Amel memakai lipstick ini ada dampak negatifnya nggak sih? Ada Bu. Apa tuh kira-kira, Mel? Saya tuh ngerasa kalau saya kayak gini tuh ada teman-teman saya tuh yang lihat saya tuh kayak nggak suka. Terus kayak gimana ya, kayak Indonesia tuh saya terlalu berlebihan pakai lipstick. Sebenarnya Amel tuh pasti punya alasan ya seperti itu. Karena kan karena Amel ini orang organisasi, alasannya seperti itu ya. Apa namanya, pengen terlihat menarik lah ya, menarik dan rapi. Nah tapi apakah itu sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan sekolah kita, Mel? Tidak Bu, Kenapa tidak? karena sekolah tuh membuat kesepakatan kalau tidak boleh memakai make up kayak lipstick gitu. Tapi saya tetap memakainya. Oh gitu. Kenapa sih sekolah kira-kira punya keyakinan seperti itu? Mungkin karena gurunya tidak mau kalau anak-anaknya tuh berpenampilan yang berlebihan dan melebihi gurunya. Oh gitu ya. Lipstick juga mengandung zat kimia yang ada di lilin Bu. Makanya kalau saya pakai tuh kadang suka gatal-gatal. Oh gitu. Ini Anda udah tahu ya Udah. apa namanya, efek atau dampak negatif dari lipstick itu ya. Iya Bu. Nah kira-kira nih berkaitan dengan kesepakatan sekolah kita, ya kira-kira nilai apa yang tidak sesuai atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan sekolah kita, Mel? Kedisiplinan Bu. Kedisiplinan ya. Kenapa kedisiplinan? Karena saya udah melanggar itu tadi, karena kan sekolah udah memiliki kesepakatan kalau tidak boleh memakai lipstick, tapi saya malah memakainya Bu. Nah, lalu konsekuensi apa yang harus diterima Amel? Mungkin saya akan mengganti lipstick tersebut sebagai apa namanya, diganti sama lip balm yang tanpa warna. Oke, ternyata Amel sudah paham ya apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira perbuatan Amel ini salah apa enggak sih? Salah Bu. Salah ya. Oke, berarti Amel sudah tahu nih jalan keluarnya apa, nggak apa-apa sih. Apa namanya, sesekali kita pernah melakukan kesalahan kan gitu ya, tapi jangan diulangi untuk kedua kalinya gitu kan. Sebab dari perbuatan Amel ini itu kan ada dampak negatifnya nih. Rasa Amel juga kan nggak nyaman karena adik kelas kan apa namanya, ngeliatin Amel gitu ya. Gitu. Ada hal lain nggak sih kira-kira yang diterima Amel gitu? Ada Bu, ketika saya lagi membimbing adik tingkat saya di organisasi, itu adik tingkat saya tuh ngeliatin saya tuh kayak gimana gitu Bu, karena saya memakai lipstick yang terlalu berlebihan. Oh gitu. Nah, ya mungkin karena dia, Mbak aja melanggar gitu Iya. ya mungkin ya gitu. Nah, masa mau gitu mau bina kita gitu ya. Nah, makanya kita di sini kan sama-sama ngebuat sekolah menjadi aman, ya kan? Sekolah aman yaitu dengan apa namanya, melakukan keyakinan atau keteraturan sekolah ya kan, dan menerima konsekuensi yang sudah disepakati. Jadi udah tahu kan ya Mel ya? Jadi Amel harus mengganti lipstick menjadi Hitam yang tidak ada warna.
tidak berwarna. Ada ya yang bening itu ya. Oh, siap mengganti? Siap. Siap, oke. Udah cukup sekian. Terima kasih ya Mel ya udah datang ke ruangan ini. Iya Bu, sama-sama. Boleh ke kelas. Iya Bu. Iya. Jangan masuk. Jangan duduk. Ya. Udah istirahat tadi? Udah sarapan tadi. Bontot atau pendidikannya bontot Bu? Bontot. Tahu Bu ya sifat dari sini kenapa? Enggak. Nggak tahu ya. Enggak. Sepertinya saya tadi ada kabar dari temanmu. Katanya kamu dalam beberapa hari ini diam di kelas tidak seperti kamu umumnya gitu loh. Kenapa? Lagi ada masalah Bu. Oh, masalahnya apa boleh Bu Yesi tahu? Saya ada masalah sama salah satu guru mata di kelas aku. Kenapa itu? Itu karena waktu itu kan ada tugas yang ngasih tugas, tapi sedangkan tugas yang sebelumnya itu nggak dinilai, bahkan dikumpul aja enggak. Guru itu nggak pernah masuk. Nah, waktu dikasih tugas itu saya bilanglah di grup kalau misalnya nggak usah dikerjain tugasnya. Tapi maksud saya tuh bukan karena saya malas Bu. Saya tuh kasihan sama teman-teman saya yang ikut organisasi, karena kebetulan saya juga ikut organisasi. Tugas kita tuh udah banyak Bu, ditambah lagi tugas yang nggak tahu nanti dinilai apa enggak Bu. Jadi begitu masalahnya. Iya. Lalu apa yang membuat kamu diam di kelas? Itu saya punya rasa bersalah sih Bu sama gurunya. Jadi saya juga kesal Bu sama teman-teman saya. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman saya ada salah satu atau dua orang yang ngadu ke guru sampai tersebut. Iya. Saya mengerti apa yang kamu rasakan terkait dengan permasalahan ini. Tapi kamu punya alasan kan kenapa kamu melakukan hal ini? Punya Bu. Apa alasannya? Ya, tadi Bu di kelas saya itu kan kebetulan kelas unggulan. Ya. Nah, dan kebetulan juga di kelas itu banyak anak-anak yang organisasi Bu, organisasinya aktif. Kebetulan saya juga ikut Bu, hampir sebagian besar sana anak organisasi. Nah, saya kasihan sama mereka Bu, mereka tuh udah ada tugas dari organisasi, tambah lagi tugas-tugas dari guru itu yang nggak tahu nantinya di berapa nggak Bu. Saya cuma kasihan sama mereka, saya cuma mau ngajak mereka kalau mau ngerjain kita fokus aja ke organisasi ini gitu Bu. Oh gitu. Sebenarnya bagus ya kamu bisa ada sikap positif yang ibaratnya melindungi temannya, karena mungkin teman-teman juga merasa hal yang sama seperti kamu, merasa ibaratnya banyak tugas gitu ya. Iya Bu. Nah tapi biar kamu mungkin kompak ya, maunya kamu kompak gitu kan, kompak. Tapi di sisi lain ternyata ada dampak yang dirugikan ya kan. Nah kira-kira Malik harus gimana dari permasalahan ini? Saya harus minta maaf sama guru Mama. Oke, berarti harus minta maaf ya. Berarti Malik ini punya rasa tanggung jawab berarti ya. Berarti mulai menanamkan tanggung jawab untuk meminta maaf ke guru tersebut ya. Manik, apakah hal ini nih maksudnya melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang ada? Sudah dibentuk belum sih keyakinan kesepakatan kelasnya? Sudah Bu. Sudah. Nah, apakah Manik lupa dengan kesepakatan dan keyakinan kelas itu? Mungkin barangkali ada nilai yang disepakati di kelas atau tidak? Ada Bu, saya lupa waktu ngecat di grup. Kalau saya ternyata udah melanggar kesepakatan kelas yang dibuat tentang saling menghargai sama saling menghormati Bu. Berarti yang dilanggar adalah nilai saling menghargai dan saling menghormati.
Nah kira-kira menurut Mani kelas yang idealnya seperti apa sih? Kak. Kalau menurut saya kelas yang ideal itu kelas yang isinya saling menghargai, saling menghormati, terus bisa menyelesaikan permasalahan di kelas itu. Kira-kira sekarang Mani ini pengen jadi orang yang seperti apa sih? Ya, saya pengen jadi orang yang bisa menyeimbangkan antara tugas-tugas dari sekolah, saya bisa ngerjain tugas-tugasnya, sama saya bisa nyelesain tanggung jawab saya di administrasi. Oke. Berarti Mani ini pengen jadi orang yang tanggung jawab ya. Tadi sih dari pengen tadi rasa nggak enaknya Mani gitu kan, pengen minta maaf gitu ya. Gitu. Oke, sekarang gimana perasaannya Mani setelah mungkin sedikit bercerita permasalahannya dengan BSC? Ya, saya udah sedikit lega sih Bu, karena sebelumnya saya mau curhat juga bingung Bu ke siapa. Tapi ya untung Ibu udah manggil saya di rumah. Oke, gitu. Jadi nanti selesai dari sini apa yang harus Mani lakukan? Saya minta maaf ke guru yang bersangkutan, sama saya minta maaf ke teman-teman. Oke, minta maaf sama guru dan teman-temannya. Jadi nggak boleh diem lagi ya, kalau ditanyain teman itu harus ceria. Oke? Oke, terima kasih Mani. Makasih ya Bu. Sini saya akan memberikan testimoni tentang segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Yesi. Di sini saya merasa bangga karena Bu Yesi telah menyelesaikan masalah saya tanpa ada emosi dan memberikan saya pertanyaan yang membuat saya berpikir untuk menyelesaikan